Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Ini sudah memasuki bab kedua, ya. Ini tentang transformasi geometri dan yang pertama dibahas yaitu tentang refleksi. Refleksi itu bahasa lainnya adalah pencerminan. Ada dua aspek yang akan dibahas, yaitu refleksi terhadap suatu titik dan refleksi terhadap suatu garis. Ini yang pertama dulu, refleksi terhadap suatu titik. Jadi langsung kita aplikasikan ke dalam bidang kartesius. Jika di sini Ibu punya titik A yaitu 3,4 dan dicerminkan terhadap sumbu X, jadi sumbu X ini sebagai cerminnya, maka bayangannya ada di 3,-4. Artinya, jika titik awalnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. X, negatif Y. Kemudian, jika titik tersebut, titik A ini 3,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y cerminnya, maka bayangan yang terjadi adalah negatif 3,4. Artinya, jika titik awalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya menjadi negatif X, Y, negatif 3,4. Kemudian yang ketiga, jika titik A ini 3,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, ini adalah garis Y sama dengan X, maka bayangannya di 4,3 di sini, ya. Jadi kalau ini cerminnya, ini bayangannya di sini. Artinya X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka bayangannya menjadi Y, X. Jadi dibalik. Yang keempat, jika titik A ini 3,4 dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Ini, titik pusat 0,0. Maka bayangannya ini menjadi negatif 3,-4. Jadi X, Y dicerminkan terhadap titik pusat 0,0 menjadi negatif X, negatif Y. Yang kelima, jika A ini di 3,4 di sini dicerminkan terhadap garis atau X sama dengan H. Jadi ini adalah cerminnya di sini. X sama dengan H. Kalau Ibu contohkan di sini berarti H ini adalah 2, ya. Jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya menjadi 1,4. Nah, rumus yang terbentuk, jika X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi X. Kalau di sini 2 kali H. H di sini kan 2. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 3, jadi 1. Ya, koma Y. Y-nya tetap. Kemudian yang keenam, jika titik A 3,4 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Di sini Y-nya adalah positif 2. Maka bayangannya menjadi 3,0. Nah, ini yang terjadi. X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, jadi X-nya tetap, Y-nya menjadi 2K, 2 kali K, 2 kali 2, 4, 4 dikurangi Y, 4 dikurangi 4 jadi 0. Jadi bayangannya 3,0. Yang ketujuh, jika titik A 3,4 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, ini garisnya, maka bayangan yang terjadi adalah negatif 4, negatif 3. Jadi X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Nah, kemudian ini adalah matriks transformasi pada refleksi. Jadi pada refleksi ini ada fungsi matrik yang bisa dipakai. Jadi selain cara yang tadi pakai diagram kartesius, bisa juga dipakai menggunakan matrik transformasi. Contoh ya, di sini titik A yaitu 3,-7 dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat bayangan titik A. Kita akan coba menyelesaikan soal ini, menentukan koordinat bayangan titik A dengan dua metode, yaitu metode langsung yang tadi pakai bidang kartesius dan dengan menggunakan
dengan menggunakan ini, matriks transformasi. Ya. Yang pertama dulu, jika menggunakan diagram Kartesius yang penggambaran tadi, titik A 3,-7 ini dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya, A aksennya, kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya yang jadi negatif. Tadi kan awalnya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, negatif Y. Jadi X-nya tetap 3, Y-nya jadi negatif 7. Atau A aksen ini adalah 3, positif 7. Nah, ini kalau pakai diagram Kartesius yang tadi. Bagaimana kita pakai cara menggunakan matriks transformasi? Terhadap sumbu X, matriks yang bersesuaian. Terhadap sumbu X, matriks yang bersesuaian adalah, kita lihat dulu. Nah, sumbu X 1, 0, 0, negatif 1. 1, 0, 1, 0, 0, negatif 1. Nah, terhadap sumbu X, matriks yang bersesuaian adalah ini. Untuk menentukan X aksen, Y aksen, bayangannya, ini tinggal dikalikan 1, 0, 0, negatif 1. Matriksnya ini tinggal dikalikan dengan koordinat awalnya. Nah, kalau ini dikalikan kan 1 kali 3, 3 tambah 0 kali negatif 7, 0. 0 kali 3, 0 tambah negatif 1 kali negatif 7, ini 7. Jadi ini adalah 3 dan 7. Nah, ini sama. Ya, itu menggunakan matriks dan menggunakan koordinat Kartesius. Nah, selain terhadap suatu titik, refleksi juga bisa kita terapkan terhadap garis atau kurva. Contohnya di sini, tentukan bayangan garis 3X tambah 2Y sama dengan 7 yang dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, penyelesaian tadi, jika awalnya itu X, Y, dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu, A aksennya itu adalah X, negatif Y. Ini artinya X itu menjadi X aksen, ini di sini, ya. Jadi ini kan A aksen itu X aksen, Y aksen. X aksennya jadi X, Y aksennya jadi negatif Y. X aksen jadi X jadi X aksen, negatif Y itu adalah Y aksen. Atau kalau kita mencari Y saja, berarti ini negatif Y aksen. Nah, substitusikan nilai X dan Y ini, substitusikan ke persamaan garis. Menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 7, 3X-nya ganti dengan X aksen, 3X aksen tambah 2, Y-nya ganti dengan negatif, Y aksen sama dengan 7. 3X, ini kan positif kali negatif jadi negatif, negatif 2Y aksen sama dengan 7, atau 3X aksennya kita buang, 3X dikurangi 2Y sama dengan 7. Jadi bayangan garisnya adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 7. Nah, ini contoh. Jika garis 3X tambah 4Y sama dengan negatif 12 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka persamaan garis bayangannya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu bahwa suatu titik X, Y jika direfleksikan terhadap sumbu Y, maka ini menjadi negatif X, Y. Ya. Ini X aksen, Y aksen.
Artinya X aksennya menjadi negatif X, atau X itu adalah negatif X aksen. Dan Y aksen itu menjadi Y. Ya. Nah, kita substitusikan 3X ditambah 4Y sama dengan negatif 12. X di sini kita ganti dengan negatif X aksen. 3 kali negatif X aksen ditambah 4Y, Y-nya Y aksen, Y-nya ganti dengan Y aksen sama dengan 12. Negatif 3X aksen tambah 4Y aksen sama dengan 12. Atau kita tulis negatif 3 tambah 4Y sama dengan 12. Lihat di jawaban ini X-nya semua positif, berarti ini semuanya dikalikan negatif 1. Menjadi 3X dikurangi 4Y sama dengan negatif 12. 3X tambah 4Y dikurangi sama dengan negatif 12, maka ini jawabannya yang D. Jadi intinya kalau pada persamaan suatu garis atau kurva, kita harus mencari dulu X aksennya itu berapa, Y aksennya berapa. Nah, nanti nilai XY-nya ini disubstitusikan ke persamaan garisnya. Ya. Nah, ini adalah soal latihan. Yang pertama, titik A 3, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X. Koordinat bayangannya berapa? Yang kedua, titik P negatif 3,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Koordinat bayangannya berapa? Kemudian nomor 3, ini persamaan garis. X kurangi 2Y kurangi 3 sama dengan 0 dicerminkan terhadap sumbu Y. Persamaannya seperti apa bayangannya? Nomor 4, ini ada titik A, koordinatnya 3,5. Nah, bayangannya jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 10, dan yang B, jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 8. Kemudian nomor 5, ini bayangan titik A 4,1 oleh pencerminan terhadap garis X sama dengan 2, dilanjutkan pencerminan terhadap garis X sama dengan 5. Berarti ini 2 kali ya. Jadi yang A ini dicerminkan dulu terhadap garis X sama dengan 2. Nah, nanti hasil pencerminannya, bayangan yang pertama, dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 5. Nah, itu saja penjelasan untuk materi refleksi. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditulis di WA grupnya. Demikian penjelasan dari Ibu, soal latihannya dikerjakan, dan apabila sudah, boleh dijapri melalui WA. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.